Selamat malam, salam sehat. Jumpa kembali dalam doa malam dan edisi Rehat 22 Mei 2020 bersama Jemaat Elim Balikpapan, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, kilometer 24. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam surga, di malam hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman yang akan kami baca dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, untuk kami pakai di dalam kehidupan kami, untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan di dalam surga, bertakhtalah di dalam kehidupan kami, bertakhtalah di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing untuk kami pakai kelanjutan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-12, bunyi demikian. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehua, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Sibia. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan
sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam menjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu awali dan akhiri dengan baik. Parandukisya upui meloi. Bacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 12 pasal 1 sampai yang ke-12. Posisi atau jabatan tentu merupakan idaman setiap orang. Kalau seseorang sudah menduduki posisi itu, maka mereka akan berusaha mempertahankannya dengan cara apapun, termasuk berusaha supaya semua orang yang ada di sekelilingnya tetap mendukungnya. Inilah yang kadang-kala menjadi cobaan bagi mereka yang punya posisi itu. Keadaan seringkali memaksa mereka untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan demi sebuah posisi. Yoas hidup benar di mata Tuhan. Ia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik, namun sayangnya ia tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala. Memang benar, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan, tapi bangsanya dibiarkannya jauh dari Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi di sisi lain ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dengan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ia adalah pemimpin. Itu artinya kehidupan rakyat juga menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan rohaninya.
Demi sebuah posisi, Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas kepada rakyatnya untuk menyembah Tuhannya saja. Yoas kompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun tidak mengakhirinya dengan baik pula. Dari kisah ini kita belajar bahwa awal yang baik belum tentu akhirnya baik. Perlu bagi kita untuk menjaga diri dan meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tetaplah setia sampai akhir dan teruslah bersandar hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam surga, di malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, yang selalu menjaga kami di dalam sehari lamanya ini. Di malam hari ini pula ya Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan isi firman-Mu. Semoga firman yang kami sudah mendengar dan renungkan ya Tuhan, kami dapat tanamkan di dalam hati kami masing-masing untuk kami bawa di dalam kehidupan kami, di dalam jemaat,
berkeluarga. Ya Tuhan di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, semua apa yang Tuhan berikan kepada kami, terutama di dalam kekuatan kesehatan, di dalam menghadapi cobaan-cobaan ini ya Tuhan, di dalam cobaan itu COVID-19. Ya Tuhan di dalam surga, kami berdoa pula kepadamu ya Tuhan bagi jemaat kami, bagi keluarga kami di tempat ini. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan selalu, menjauhkan mereka dari segala cobaan dan rintangan ya Tuhan. Semua itu kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Semoga akan ke depan ini kami dapat merasakan berkat pertolongan itu, kami lepas dari segala cobaan ini. Ya Tuhan di dalam surga, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, terimalah doa kami ini ya Tuhan. Terimalah ucapan permohonan kami ini. Semoga permohonan yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, hanya kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Demikian doa malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.